Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cici Sophia Wildani dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Husuluddin Adab dan Dakwah. Pada kali ini saya akan membahas pandangan umum tentang gender. Kenyataan yang mengindikasikan bahwa perempuan masih di posisi sebagai warga kelas 2 masih terlihat di belahan dunia ini. Hal ini terlihat pada aturan kebiasaan budaya dan penafsiran agama yang mengarah pada pengekangan dan perampasan hak-hak perempuan. Tradisi masyarakat Islam ada yang beranggapan bahwa suara perempuan adalah aurat. Sehingga interpretasi ini dapat menghalangi kaum pemahaman memiliki akses untuk mengaktualisasikan diri di ranah publik. Istilah kesetaraan gender dalam tata raksis memang hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang melahirkan diskriminasi, penindasan, perlakuan tidak adil, dan semacamnya yang dialami oleh kaum perempuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika persoalan perempuan dapat mengundang rasa simpati yang cukup besar dari masyarakat luas, sehingga muncul upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi kaum perempuan dengan penyadaran dan pemberdayaan. Para feminis sangat antusias berusaha untuk mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu laki-laki dan perempuan harus sama-sama berperan baik di sektor publik maupun sektor domestik. Untuk mewujudkan kesetaraan gender ini, para feminis sampai kini masih yakin bahwa peradaban peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis atau perbedaan genetis. Sepanjang sejarah, memang tidak banyak perempuan yang menjadi pemikir, pemimpin, kaum ulama, sufi, pahlawan, pemuka, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, realitas ini secara sepintas akan menjadi bukti kelemahan eksistensi kaum perempuan di antara kaum laki-laki. Asumsi ini sangat mempengaruhi kaum perempuan dalam sosialisasi citra mereka sebagai manusia yang menginginkan persamaan dalam kehidupan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan seringkali menjadi perdebatan yang hangat dan tak pernah usai. Sebagian pendapat menyamakan dan mensejajarkan antara keduanya. Sebagian lagi secara tegas membedakan dalam berbagai hal dan menganggapnya sebagai kodrat atau takdir. Realitas tersebut akan menyisakan tanya, manakah yang benar? Tentu saja keduanya harus dipahami berdasarkan sudut pandang yang digunakan kedua pendapat ini. Pendapat yang menyamakan kedudukan antara laki dan perempuan tentunya memiliki alasan yang substansial, dijadikan sebagian dasar untuk menyamakan kedudukan tersebut. Demikian pula dengan pendapat yang membedakan kedudukan antara keduanya. Hal inilah yang akan menjadi bagian dalam perbincangan tentang gender. Pada perbincangan ini. Kesalahan dalam mempersepsikan persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan bisa berakibat fatal. Propaganda yang gencar mengenai kesamaan laki-laki dan perempuan bisa menjadi beban dan justru merugikan kaum perempuan itu sendiri. Sedangkan perdebatan yang digeneralisir dalam semua hal juga umumnya melemahkan perempuan. Betapa banyaknya label-label yang dilekatkan pada perempuan yang seolah-olah merupakan kodrat yang umumnya bernada negatif. Selain kurang cerdas dan emosional, perempuan seringkali dianggap boros, santai, penakut, cerewet, tidak tegas, senang menggosip, dan lain-lain. Oleh karena itu, perempuan dianggap sukar untuk maju dan berkembang. Sehingga kaum perempuan kurang memiliki peranan dalam lingkungan masyarakat.